ada semacam orang tuh mendului, tapi saya tunggu itu kok nggak keluar. Sore hari sudah mau maghrib gitu, dia itu nggak dijemput oleh suaminya. Nah, sepeda motor saya tuh tahu-tahu kok mati. Itu ada seekor ular besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Jagongan Mistis. Teman-teman, masih berada di Kota Ponorogo. Saya dan Mbak Yusaya Endang Sutarti masih memiliki beberapa cerita yang berkenaan dengan mistis dan spiritual. Nah, Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mbak. Alhamdulillah. Akhirnya bertemu lagi di Ponorogo untuk berbagi cerita tentang peristiwa-peristiwa yang tak kasat mata. Nah, teman-teman, Mbak Yusaya ini masih punya cerita. Jadi ini tentang kisahnya yang ini di luar rumah ya, di luar rumah, baik di luar rumah joglo yang tempat eyang atau tempat bapak ibu maupun di luar rumah dari Ibu Endang ini. Nah, ini mau diawali dari yang mana nih Mbak ceritanya? Pada waktu saya mengikuti raker kepala sekolah di hotel, salah satu hotel di Batu Malang. Oh, oke. Gimana ceritanya nih Mbak Endang? Begini, pada waktu itu ada raker kepala sekolah yang mana saya harus mengikutinya juga bersama teman-teman yang lainnya di sana. Pada waktu pemberian materi, jadi pas pada waktu penyampaian materi itu di suatu aula tempat tersendiri. Terus kemudian pada waktu penyampaian materi itu ya agak lama juga ya. Dan saya ingin pipis lah istilahnya, ingin ke toilet gitu akhirnya, karena juga nggak tahan. Akhirnya saya keluar dari itu, izin dengan teman, terus saya ke toilet. Toiletnya agak ke belakang, jadi agak jauh itu tempatnya, agak jauh. Nah, setelah sampai di toiletnya laki-laki sendiri, ya wanita sendiri gitu, jadi udah terbagi gitu. Terus saya yang masuk ke tempat yang wanita itu. Tapi cuma satu toiletnya itu, jadi ruangnya itu cuma satu. Nah, terus akhirnya saya mau masuk, itu ada semacam orang tuh mendahului saya. Jadi ke depan saya berjalan masuk ke toilet itu, masuk ke toilet itu, lalu pintunya ditutup, keran itu dibuka, air itu juga mengucur, terdengar suaranya keras keluar. Tapi saya tunggu lama, itu kok nggak keluar. Akhirnya karena saya sudah nggak tahan, mau pipis, saya ketok pintu toilet, saya ketok tek gitu, kok kebuka, pintunya buka sendiri. Dan setelah buka, masuk ke dalam, kok enggak ada orang di dalam, tapi air keran tetap nyala pada waktu itu, jadi tetap nyala. Akhirnya karena saya sudah enggak tahan, ya enggak peduli itu tadi siapa, saya masuk aja ke toilet, pipis di situ akhirnya. Tapi juga dalam hati setelah itu tadi siapa? Tanya-tanya gitu ya. Tanda tanya, kok ada orang mendahului dan jelas itu masuk. Kalau saya nggak melihat, nggak merasa ada orang masuk, ngapain saya menunggu di luar pintu? Nggak. Padahal saya sudah mau kebelet pipis kan, harusnya cepat masuk, tapi kok karena ada orang, jadi saya menunggulah, saya tunggu. Tapi kok lama sekali, dan air keran itu kan juga masih mengucur. Jadi saya masuk itu keran air sudah masih terbuka. Tapi akhirnya ya itu tadi, saya sudah nggak tahan, ya sudah, pokoknya saya pipis di situ. Akhirnya
Setelah itu saya keluar kembali lagi ke ruangan meeting, keluaran. Kamu itu mau tadi kemana? Lama sekali, gitu teman-teman aku. Saya juga nggak cerita, aku bilang antri, orangnya banyak yang pipis. Saya cuma gitu aja. Jadi karena ngantri jadi lama, jadi nggak cerita itulah. Setelah selesai raker, berarti saya pulang ke rumah, saya cerita sama suami. Tadi saya pas di hotel itu kejadian ini. Nah, suami saya juga gini, kamu itu kalau nggak tahu tempatnya jangan belusukan kemana-mana gitu. Saya belusukan kemana? Saya memang mau pipis ke toiletnya di situ, kan gitu. Ini cerita pada waktu saya raker di salah satu hotel di Batu Malang. Gitu. Nah, ini tadi cerita tentang Bu Endang mengikuti raker di Malang ya. Nah, ada cerita lagi nggak Mbak setelah ini? Ya, ada cerita, yaitu pada waktu saya mengikuti penataran dari koperasi. Jadi saya memang jadi pengurus koperasi di sekolahan itu. Terus ada penataran mengenai masalah pembukuan gitu ya. Terus saya diikutkan untuk bisa mewakili dari koperasi saya. Itu se-Kabupaten Ponorogo. Jadi dari beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Itu ada di tempatnya di Insuri. Di Insuri itu deket Bakti itu ya. Ada universitas untuk di situ. Akhirnya saya ikut di situ. Tadi dengan dari beberapa teman. Nah, pada waktu itu ada seorang ibu yang utusan dari koperasi mana, saya juga lupa ya, itu datang diantar oleh suaminya, pakai sepeda motor gitu. Akhirnya dia mengikuti biasalah seperti ya pengikut-pengikut yang lainnya. Tapi setelah selesai, sore hari sudah mau maghrib gitu, dan penataran sudah selesai, dia itu nggak dijemput oleh suaminya nggak datang-datang. Padahal kan sudah hampir maghrib. Terus saya tanya, Bu, rumahnya mana Ibu? Saya kan gitu kenalan. Oh, rumah saya di perumahan Tajuk gitu. Di Ponorogo ada perumahan ya di sebelah Jeruk Sing itu. Di rumah Tajuk. Oh, kalau begitu searah dengan rumah saya. Udah Bu, kalau Ibu mau, saya barengi, saya antar ke rumah Ibu, saya bonceng. Soalnya saya juga pakai sepeda motor, pakai Vespa. Kendaraan saya pada itu Vespa yang agak tinggi itu, eksklusif itu. Itu berarti Mbak Endang rumahnya udah yang di Ponorogo ya? Iya, udah di Ponorogo. Sehingga rumah Ibu itu di perumahan Tajuk kan searah dengan saya. Jadinya sudah saya tawarin untuk saya anterin, karena saya juga kasihan sudah maghrib-maghrib, suaminya belum jemput ya kan. Akhirnya ibu itu juga mau saya antar. Udah Bu, ayo saya gonceng gitu. Akhirnya saya goncengkan terus sampai ke rumah ibu itu. Tapi karena sudah maghrib, saya tidak turun dari sepeda motor. Ibu itu turun, ibu turun. Bu ya sudah, gitu aja, saya pamit pulang, assalamualaikum, saya kan gitu. Akhirnya saya terus jalan, dan setelah sampai beberapa meter ya dari rumah ibu itu, terus agak ke jalan beberapa meter, terus itu ada pohon besar di pinggir jalan. Jadi di tepi-tepi jalan yang mau keluar ke jalan besar itu ada pohon. Kalau nggak salah pohon terbesi atau apa ya, besar gitu. Nah, sepeda motor saya tuh tahu-tahu kok mati. Mati, mandek gitu. Duh, kok mati, ini kenapa? Ya, kalau Vespa itu biasanya businya yang bermasalah gitu. Aduh, saya mau bongkar busi, sudah mau maghrib, ini gimana? Saya juga agak ini dalam hati agak takut juga. Nah, akhirnya saya turun dari Vespa, terus saya jagrakan gitu. Standar. Ini saya standarkan ya. Terus akhirnya saya lihat kontak itu sudah ke off.
Jadi udah memang mati karena off. Nah, terus akhirnya, lah ini tadi yang matikan siapa? Kok sudah off? Akhirnya saya nggak pikir panjang macam-macam. Yang penting saya on kan, terus saya starter, gereng gitu, nyala. Akhirnya alhamdulillah saya tidak jadi bongkar busi gitu. Terus bakno nyala. Terus akhirnya karena sudah repet-repet, sudah mau maghrib, terus akhirnya saya terus jalan pulang. Tapi di dalam perjalanan pulang itu saya berpikir, ini tadi itu kenapa? Padahal kan enggak saya matikan. Akan nggak mungkin kan aku naik sepeda motor terus kontak saya matikan, saya off kan. Kan ini jatuh kalau saya off kan. Umpama tadi saya matikan pada waktu saya nganter ibu itu tadi, saya matikan, kok bisa jalan wong saya tidak nyalakan mesin, kok bisa jalan sampai ke bawah pohon, itu tadi kan ya nggak mungkin, gitu loh. Ini aneh sekali tuh, sampai sekarang itu saya berpikir, sampai akhirnya besoknya itu saya di sekolah itu tanya-tanya sama temen, bisa toh sepeda motor itu kalau kontaknya ke off itu jalan toh? Ya nggak bisa, aneh kamu itu kontaknya awak jalan tuh gimana gitu teman-teman. Akhirnya terus kenapa ya aku udah ya mungkin ada yang nuruti terus rumahnya itu di dekat pohon itu, akhirnya dia mau turun, terus akhirnya sepeda motor saya dimatiin gitu. Baru mungkin tadi boncengin ya. 2 orang, yang satu nggak kelihatan. Boncengin 2 orang mungkin ya. Tapi ya alhamdulillahnya karena saya tidak jadi bongkar businya itu tadi, karena juga cukup lama juga, sudah waktunya udah mepet mau maghrib kan, juga takut juga gitu. Dan ini pengalaman yang juga sampai sekarang tuh masih teringat terus sampai sekarang itu, karena kejadian-kejadian seperti itu tadi gitu. Jadi sayang. Sampai sekarang itu jalan yang Mbak Endang lewatin itu masih ada ya? Masih ada. Jadi pohon terbesinya juga ya masih? Mungkin ya. Sudah nggak kesana lagi. Ya sudah berapa ya puluh tahun yang lalu kan saya belum kan pensiun kan pada waktu itu. Saya sekarang sudah pensiun sudah berapa ya? 2008 saya pensiun sampai sekarang 2023 kan 15 tahun. Lebih ya, sudah cukup ya, itu lama. Itu ya kejadian-kejadian yang itu saya alami. Terus juga mungkin kita ingin dengar ada cerita juga pada waktu di sekolahan saya. Ya, pada waktu itu saya kan ditempatkan mengajar di SMP 1 Jetis, SMP yang baru dibangun pada waktu itu. Jadi masih tadinya sawah, ya kita tak tahu dulunya tempatnya apa. Terus dibangun sekolahan, belum ada pagar, belum ada apa-apanya sekolahan itu. Jadi memang masih baru-baru betul itu. Akhirnya setelah kita menempati sekolahan itu, banyak kejadian-kejadian yang inilah aneh-aneh gitu, seperti suara-suara yang pada waktu malam hari di dekat laboratorium itu ada suara bruk gitu, ada suara seperti benda jatuh. Terus kemudian juga kejadian-kejadian pesuruh-pesuruh yang ada di situ tuh nggak sakit, nggak apa, tahu-tahu meninggal. Itu ada yang meninggal itu pada waktu itu ya, nggak tahu sebabnya apa, ya mungkin ya apa karena sakit ya, kita nggak tahu. Terus berapa tahun lagi ya, 1 tahun kalau nggak salah, nggak ada 1 tahun itu ada lagi yang meninggal lagi juga, itu juga pesuruh di situ di SMP itu meninggal lagi. Terus ada beberapa waktu lagi guru. Ada yang meninggal juga di situ. Akhirnya dengan adanya banyak kejadian yang dari masyarakat juga banyak masukan, akhirnya kita disarankan oleh orang tua untuk meruat sekolahan itu. Di sekolahan itu coba diruat, didoain, dicarikan orang yang pinter, terus juga
pada waktu itu malah disuruh jam 12 malam itu muteri sekolahan itu 3 kali dengan guru-guru semuanya ya harus mengikuti semua. Itu pada jam 12 malam itu pada waktu itu. Terus ada bacaan-bacaan tertentu gitu oh ya, kepala sekolahnya pada waktu itu Bapak Suyut pada waktu itu memang orang yang tahu lah istilahnya, tidak orang sembarangan gitu, artinya bisa komunikasi, bisa mengetahui masalah itu. Nah, itu pernah kedatangan dari ya mungkin yang menunggu ya kita nggak tahu, dia itu istilahnya protes lah, istilahnya protes kok mungkin tempatnya dipakai untuk sekolahan. Akhirnya dengan kepala sekolah dia bisa negosiasi, terus minta itu ya didoain, diruat istilahnya pada waktu diruat atau apa gitu ya. Karena kan sudah ada beberapa kejadian yang sampai meninggal dunia sampai itu, meninggal itu gitu, ya kan. Mungkin ya apa karena itu, apa karena sakit ya kita nggak tahu lah, wallahu alam ya anunya. Terus akhirnya ya betul, udah sekarang kita adakan ruatan. Kepala sekolah itu menugaskan saya untuk membuat pesan sesaji untuk ubur rampinya ruatan itu. Karena saya juga awam, nggak tahu masalah sajen-sajen dan lain sebagainya, itu saya pesankan. Jadi saya pesankan sesaji-sesaji apa yang dibutuhkan dan juga makanan yang perlu dipakai untuk ruatan itu semuanya pesen ke orang yang tukang masak, itu memang dia menerima pesanan itu ya, jadi juga. Akhirnya pada hari apa ya saya lupa harinya, ya malam hari itu kita kumpul di sekolahan semua guru ya dan TU pesuruh semuanya, kepala sekolah, terus mengadakan ruatan di situ. Akhirnya setelah siap semuanya ya di ruangan di lab di perpustakaan, pada waktu di ruang perpustakaan kita adakan ruatan itu. Ya sesaji semua sudah ditoto semua, terus semua orang udah ngubengi itu ya sesaji untuk sesaji. Nah, pada waktu mau mulai acara ruatan, pemimpin itu yang namanya kalau dulu dikatakan Bilal atau nggak salah ya, Bilalnya itu ngeblak itu terus nggak ingat, pingsan orangnya itu. Jadi yang mau memimpin itu langsung pingsan blek gitu. Tapi belum sempat mimpin itu. Belum sempat, belum mulai sih mau akan mulai itu udah pingsan. Terus lama nggak sadar. Akhirnya dialihkan. Jadi yang memimpin ya bukan Bilalnya itu, jadi dipimpin oleh yang lainnya, tetap dilanjutkan acara itu. Nah, setelah selesai acara itu baru siuman. Si Bilal itu baru siuman. Nah, terus kepala sekolah bilang, kok bisa kejadian seperti ini? Katanya Pak Suyut ini melihat bahwa dalam acara ruatan itu ada seekor ular besar yang melingkari ngubengi orang yang mau ruatan itu, ruatan itu sampai berapa kali gitu, kloster itu muter, akhirnya sampai ke 7 kali atau berapa kali plek itu si ekornya ular itu nyampluk ke Bilalnya itu katanya, sehingga Bilalnya ngeblak terus nggak sadarkan diri itu. Jadi katanya Pak Suyut bisa melihat itu. Ya akhirnya udah karena sudah sadar kembali, terus akhirnya kita teruskan acara untuk menanti jam 12 malam untuk mubeng sekolahan itu, bawa petromak gitu loh kita. Bawa petromak, terus kita bersama-sama guru-guru muter 3 kali itu sama baca Yasin, baca Al-Fatihah, pokoknya surat-surat yang bisa kita baca itu monggo bareng-bareng gitu. Alhamdulillah itu bisa terlaksana, selesai. Ya, terus akhirnya ya bisa kita kita negosiasi itu tadi, Pak Suyut sudah akhirnya bisa aman sampai sekarang udah jadi sekolahan yang juga terkenal di Ponorogo itu untuk SMP 1 Jetis itu satu-satunya sekolah yang pertama ada di kecamatan, jadi filialnya SMP 1 Ponorogo. Jadi saya juga
di sana hampir 20 tahun ngajar di SMP 1 Jetis itu. Akhirnya saya dipindahkan ke Selaung 3, pindah lagi ke Pulung 1, terakhir saya pensiun di Pulung 1 itu ya akhirnya. Itu saya kira itulah kisah-kisah yang bisa saya sampaikan itu untuk bisa menambah inilah kita teman-teman bahwa memang makhluk-makhluk semacam itu tuh memang ada dan ya kita bisa merasakannya lah. Merasakannya kejadian itu. Karena memang kalau kita menempati suatu tempat, kita kan kadang-kadang nggak tahu bahwa tanah yang kita pijak itu sejarahnya dulu bagaimana. Itu kan kita juga nggak tahu, tiba-tiba ya sudah berdiri bangunan lalu kita menempati gitu. Nah memang terkadang ada gangguan-gangguan, ada kucing, ada gangguan-gangguan, kemudian ya kalau kita mungkin gangguannya tidak sampai membahayakan mungkin tidak apa-apa ya Mbak, tetapi seringkali sangat mengganggu gitu loh, sehingga kita juga harus mencari orang yang tepat yang bisa membantu mengentaskan permasalahan itu. Sebetulnya juga ya kalau menurut agama dan lain sebagainya ya kita anunya ke Allah lah, kita selalu, tapi tanpa kita kita hanya mohon pada Allah, kadang-kadang juga ini belum bisa diselesaikan secara akhirnya kita harus minta bantuan gitu. Jadi kita tidak niatan untuk lah istilahnya. Iya, artinya kan bukan berarti kita syirik atau apa ya Mbak. Kan Allah itu juga membantu umatnya itu kan kadang-kadang lewat perantara. Nah perantara itu juga bisa melalui manusia, juga bisa melalui bukan manusia atau makhluknya Allah yang lain seperti itu. Yang jelas semua itu ya hanya kepada Allah kita meminta gitu. Ya intinya sih di situ. Cuman kan di dalam suatu permasalahan yang berkenaan dengan makhluk halus tuh kadang juga membutuhkan sebuah sarana seperti tadi sesaji yang kita butuhkan untuk ya intinya menghalau mereka atau negosiasi agar mereka nggak mengganggu lagi. Jadi itu yang kadang-kadang pro dan kontra ya Mbak. Ya sudah kita doa aja ini. Kadang-kadang ya nggak cukup dengan doa, tetapi juga ikhtiar itu tadi. Nah Allah kadang-kadang memberikan kelebihan bagi orang-orang tertentu yang orang tersebut bisa membantu yang lainnya di dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan seperti itu gitu. Nah itu teman-teman cerita dari Bu Endang, sudah banyak sekali ceritanya yang di luar rumah. Ada yang tadi barusan diceritakan dan semoga ini juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Endang sudah 2 kali Jagongan Mistis di channel YouTube Retno Sutarto. Semoga Mbak Endang selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki dari Allah, dan kehidupan yang berkah barokah. Juga buat teman-teman, terima kasih ya selama ini sudah mensupport channel YouTube Retno Sutarto. Semoga juga Allah senantiasa memberikan kemudahan segala urusan, kesehatan, limpahan rezeki, dan kehidupan yang berkah barokah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada sapa maupun ucapan yang tidak berkenan. Jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian komen yang positif, serta like, serta share ke teman-teman kalian semua, sehingga saya terus bisa menyajikan jagongan mistis yang menarik. Baik teman-teman, saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.